menguras aset, menguras dompet. Profesi kita ini sekarang justru banyak yang mencari. Betul-betul harus tulus, kuncinya tuh tulus ya, bukan karena ada maunya. Dan kita benar-benar lakukan karena kita suka dan kita peduli akan dia, bukan karena kita. Hai semua pemirsa Egindo, berjumpa lagi dengan saya Cynthia. Saat ini kita bersama dengan Ibu Christine Liman untuk membahas tentang asuransi apa sih yang terbaik saat ini dan bagaimana cara memilih asuransi yang cocok untuk kita dan bagaimana supaya kita menjadi seorang agent insurance yang benar-benar terbaik di bidangnya. Oke, perkenalkan Ibu Christine ya. Iya, Saya panggil apa? Bu Christine aja. panggil Christine aja. Christine aja, oke. Christine bisa ceritain ini kenapa sih akhirnya milihnya bisnisnya insurance? Karena begitu banyak bisnis ya sebenarnya. Iya. Thank you ya Cynthia dan pemirsa Egindo. Ya, saya Christine Liman, perkenalkan. Nah, sebelum saya terjun ke dunia asuransi ini, sebenarnya background saya itu adalah seorang marketing, karyawan marketing di sebuah perusahaan televisi swasta di Indonesia. Nah, jadi waktu itu saya sebenarnya tidak pernah terpikirkan sama sekali ya untuk menjadi seorang agen asuransi. Dan pasti kebanyakan para pemirsa juga nggak ada yang dari lahir itu bercita-cita atau dari kecil bercita-cita untuk menjadi seorang agen asuransi. Saya sebenarnya awalnya kecemplung. Kenapa? Karena waktu itu saya memang pengen bercita-cita tidak mau menjadi karyawan selamanya. Saya pengen resign dan kemudian membangun bisnis saya sendiri. Tapi waktu itu saya belum tahu bisnis apa ya yang bisa saya geluti ya, sesuai dengan passion saya, sesuai dengan bidang saya. Nah, akhirnya saya sempat memutuskan untuk menjadi pekerja di bidang media sebenarnya ya. Terus saya sempat membuat perusahaan lah dengan beberapa partner saya. Dan di tahun yang sama, teman-teman, itu papa mertua saya itu sempat kena penyakit kritis, yaitu penyakit jantung. Dan pada saat itu menghabiskan biaya yang besar ya. Teman-teman pasti tahu kalau sakit kritis yang namanya jantung, kanker, stroke terutama itu betul-betul yang menguras aset, menguras dompet ya. Dan pada saat itulah titik balik di mana saya sangat tersadarkan akan asuransi ya, akan produknya awal-awalnya. Nah, saya mulailah mencari ya perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan produk manfaat berupa uang tunai. Pada saat itu saya butuhnya tuh betul-betul uang tunai pengganti penghasilan. Ya, kenapa? Karena pada saat itu suami saya, dia itu anak tunggal di keluarga. Jadi dialah yang mengurus papanya ya, beserta dengan mama yang umurnya juga udah tidak muda lagi ya. Dan pada saat itu saya berpikir ya, seandainya seorang pencari nafkah yang kena, itu problem banget. Kenapa? Karena papa pada saat itu dia punya anaknya. Ya, dia punya anaknya yang ngurusin dia, punya anaknya yang membiayai ketika dia sakit. Tapi jika seorang pencari nafkah yang kena, apa yang bakal terjadi? Pasti itu problem banget bagi spouse-nya, bagi istrinya, ya, dan bagi anak-anaknya. Nah, makanya sejak saat itulah saya mengambil keputusan untuk mempelajari lebih dalam tentang produk asuransi dan bisnis asuransi. Dan sejak saat itulah saya mulai kecemplung di dalamnya, kecemplung di dalamnya. Mulai enjoy dan akhirnya saya full heart kerjain dan keterusan sampai sekarang. Puji Tuhan keluarga saya support banget ya, suami, mama, papa. Sebenarnya mama papa nggak tahu saya kerja apa. Pokoknya dia tahu apapun yang bikin kamu happy, itu halal, silakan kamu kerjakan ya. Selama itu bisa bermanfaat buat orang banyak, silakan. Nah, jadi dari pihak keluarga semua support saya. Nah, kalau dari teman-teman, awalnya mereka bingung. Kamu marketing manager di sebuah TV swasta ya, yang biasanya orang-orang yang cari, kenapa tiba-tiba kamu terjun ke bidang asuransi, nggak ada kerjaan lain? Ya, itu pasti banyak ya dialami oleh orang-orang. Nah, tapi ada satu hal yang menarik, sebenarnya keribetan itu ada di pikiran kita. Ya, waktu itu memang saya jujur ada banyak tantangan dalam diri sendiri. Jadi bukan dari orang lain nih, tantangan itu justru dari dalam diri sendiri ya. Takut akan image, apa yang orang bilang tentang saya, apakah orang akan dukung, terus saya bisa achieve nggak ya di bisnis ini ya, karena beda banget industri ini tuh dengan industri konvensional lainnya atau menjadi karyawan kantor tuh beda banget. Kita nggak digaji ya, karyawan kan fixed income gitu kan, terus biasanya kalau di TV saya dicari, sekarang tuh saya mesti cari orang. Jadi sebenarnya tantangan itu lebih banyak dari dalam diri sendiri. Tapi amazingly ya, saya baru menyadari waktu itu keribetan itu hanya ada di pikiran. Ketika saya jalani dan saya sungguh-sungguh, saya full heart, teman-teman itu malah mendukung ya. Jadi
Yang saya mau bilang itu adalah trust ya, sebuah trust ya, rasa percaya yang memang sudah kita bangun dengan kita berkomunitas, dengan kita bersosialisasi, itu yang terpenting ya, dan akhirnya saya bisa menjalaninya dengan enjoy. Jadi kendala itu lebih banyak dari dalam diri sendiri sebenarnya di awalnya. Oke. Mungkin pemirsa yang Indo penasaran juga ya, Christine itu mulainya dari mana sih sampai sekarang posisinya apa sih dan gimana cara achieve-nya? Oke. Ya, di Allianz ya, di tempat saya berbisnis ini, level itu cuma ada 2 ya, BE, BP namanya ya. Jadi agent leader, sesederhana itu saja. Jadi untuk kita bisa capai posisi leader itu cepat. Dan saya di posisi leader ya. Jadi saya waktu itu capai posisi leader itu cukup cepat di tahun pertama, hanya dalam waktu beberapa bulan itu langsung tercapai karena memang bisnis sistemnya memudahkan kita untuk bisa capai. Di bawah saya ada puluhan orang yang aktif ya. Kalau di rata-rata nih dari yang ini hal yang biasa terjadi di sebuah agensi ya. Ada yang sangat aktif, ada yang biasa-biasa saja, ada yang tidur bobo cantik. Tapi mereka bisa bangkit. Bobo cantik itu wajar ya. Jadi bobo cantik ini artinya mereka yang tidak konsisten berproduksi, tapi adalah kadang-kadang 1 atau 2 atau udah Desember, udah menjelang tutup tahun tuh baru gubrak produksi gitu ya. Tinggi penghargaan apa aja nih yang udah dikasih sama tadi perusahaan Allianz ya? Yeah. Christine kerjanya Yeah. ya. Saya suka jalan-jalan ke luar negeri, mengelilingi dunia ya, dan saya kepengennya gratis. Dulu waktu di pekerjaan saya yang lama juga sering ada trip, tapi beda ya. Kalau trip itu kita kerja, dengan trip itu kita betul-betul di service, itu beda banget. Nah, selama di Allianz ini, puji Tuhan ya, dari tahun pertama saya join, itu tahun 2013 ya. Jadi pas saya resign, itu saya sudah langsung bisa capai trip-trip. Saya ingat banget trip saya yang pertama itu ke Jepang. Pokoknya 4 benua lah, Australia, Asia ya, Amerika tahun 2018, waktu itu pergi dalam rangka annual meeting MDRT di Los Angeles. Trip itu adalah sebuah lifestyle lah ya buat para agen asuransi biasanya. Nah, pencapaian lainnya adalah saya berturut-turut ya mencapai MDRT, dan tahun ini adalah tahun kelima saya mencapai MDRT. Jadi MDRT itu million dollar round table ya. Jadi sebuah achievement berskala internasional tertinggi untuk para profesional di bidang asuransi dan jasa keuangan seluruh dunia. Di Allianz ya, di Allianz itu ada satu klub namanya Million Dollar Income Team, MDIT. Jadi itu sebenarnya satu klub yang menjadi tujuan kita ya, tujuan kita untuk mendapatkan income yang di atas 1 miliar. Jadi seluruh sales force-nya atau pebisnis asuransi Allianz itu mengarahnya ke MDIT Club ini. Jadi klub orang-orang yang berpenghasilan miliaran. Jadi 1 tahun minimum 1 miliar. Kalau 1 tahun 1 miliar itu diwakili 1 bintang. 2 bintang itu berarti 2 miliar per tahun. 3 bintang itu 3 miliar. Nah, saya di tahun kelima ya, di tahun kelima saya aktif, itu bisa capai MDIT Club bintang 1. Jadi itu achievement ya di Allianz. Saya bisa bilang sebenarnya saya full time, full heart banget di bisnis ini tuh 5 tahun sebenarnya. Apa sih suka dukanya menjadi seorang agent asuransi? Oke. Dimulai dari dukanya dulu ya. Dukanya dulu. Iya, duka dulu ya, teman-teman. Jadi menjadi agen asuransi itu dulu pada saat saya join lah di awal-awal, itu bukan merupakan cita-cita banyak orang. Jadi orang jarang sekali punya passion ya menjadi seorang agen asuransi ya. Tapi dengan berjalannya waktu ya, ketika kebutuhan orang-orang juga semakin tinggi akan insurance, kesadaran orang-orang juga semakin tinggi, profesi kita ini sekarang justru banyak yang mencari ya. Apalagi di masa pandemi tahun 2020, itu tuh banyak banget yang cari kita. Nah, jadi kalau saya mau bilang balik ke dukanya apa, awal-awal itu adalah orang-orang memandang kita ini sebagai kayak gini loh, lu nggak ada kerjaan lain ya kan, kayaknya udah profesi paling akhir yang nggak diterima di mana-mana. Tapi itu dulu ya. Terus kita harus apa namanya ya, menghadapi penolakan, itu wajar. Jadi dari 10 temenmu ya, mungkin 1 atau 2 yang ambil, 8 menolak ya. Jadi banyak di awal-awal banyakkan menolaknya daripada membelinya.
Tapi penolakan itu bukan berarti penolakan yang habis itu udah nggak terjadi. Bisa jadi dia tahun depan ya. Jadi di awal-awal kalau seorang agent itu nggak kuat mental, biasanya dia mundur. Nah, dukanya tuh di situ ya. Terus duka yang berikutnya apa ya? Karena kita ini berbisnis ya. Kalau di agensi saya ini kita berbisnis ya, di perusahaan saya kita berbisnis. Jadi kita nggak ada fixed income. Income kita itu betul-betul dari komisi yang kita terima. Tapi income kita itu bisa naiknya ya melebihi income karyawan gitu loh. Jadi dukanya adalah di awal-awal betul-betul kita nggak bisa memprediksi bulan depan kita dapat berapa. Tapi itu bisa menjadi suka juga kalau kita kerjanya keras, kita dapatnya banyak. Income kita bisa naik 100%, 200%, 500%, 1000% kayak gitu ya. Jadi kebanyakan duka itu adalah tentang mental sebenarnya. Pernah nggak dimusuhin? Kadang ada orang bisa dengar ya, kita pernah dengar ya, orang-orang bilang ya, jadi insurance ditawarin teman-temannya kabur. Nih, udah kita nggak bisa berteman lagi, lu gua gitu kan ya, istilah-istilah lagi ngetrennya lu gua ya, gimana? Itu ada triknya. Kalau kita, misalnya saya ketemu Cynthia, terus udah lama nggak ketemu ya, terus saya telepon, Sin ketemuan yuk ngopi, terus habis itu saya langsung presentasi asuransi, kamu juga nggak seneng kan, lari. Nah itu jangan ya teman-teman, jangan, karena orang itu tahu kita tuh ada maunya kalau kayak gitu, jadi ada tekniknya. Jadi kita korek kita mesti pakai people skill lah ya, kita mesti pakai people skill untuk menjadi seorang agent yang top ya. Kita nggak bisa datang ketemu orang itu harus closing, pokoknya orang juga ngabur dari kita gitu ya. Nah jadi banyak tips lah, kalau dibahas pasti panjang, tapi intinya satu tips lah ya, kita membina hubungan. Jadi di bisnis insurance, orang membeli produk sama kita itu 80% karena hubungan baik. Ya, 20% adalah produknya. Jadi mau dari perusahaan asuransi manapun, itu sebenarnya tergantung kepada orangnya. Jadi bukan kepada the best itu produk. Produk itu ya dari tahun ke tahun itu pasti akan berlomba-lomba untuk perusahaan-perusahaan itu menjadi yang terbaik. Tapi kalau yang namanya service, yang namanya best agent, yang namanya relationship, itu semua dari diri kita. Jadi untuk menjadi top agent ya, bukan karena produknya top, tapi kitanya harus menggunakan people skill yang top. Sekarang ini para agent itu sudah lebih banyak teredukasi, sudah ngerti bahwa kita di industri ini pertama fokus pada visi, ya bukan komisi. Kita fokus pada visi dan misi kita, bukan pada komisi ya. Nah jadi kalau teman-teman pernah mengalami agentnya misalnya ya habis mengclosingkan teman-teman terus kabur, gak ada dengar kabar beritanya, bisa jadi waktu itu dia joinnya karena nggak jelas dia maunya apa ya, mungkin cuma coba-coba aja, mungkin lagi kepepet duit banget, yang penting dapat duit terus dia udah bye kabur, atau dia tidak sabar dan dia tidak enjoy prosesnya, sehingga ketika dia misalnya contoh ya butuh uang dalam jumlah besar ya, dia langsung berpaling ke bisnis lain atau kerjaan yang lain, sehingga yang insurance-nya itu dia tinggalkan. Itu yang membuat para nasabah itu kadang-kadang kesel sama agen asuransi yang sekali closing bye gitu kan, habis itu nggak pernah diservis. Nah jadi penting sekali betul kita untuk mencari agen yang full heart lah ya. Saya nggak bilang full time, enggak. Full time itu relatif. Ada orang yang nyambi-nyambi tapi dia ngerjainnya full heart, hasilnya bagus juga. Jadi teman-teman bisa rasalah kalau agent itu full heart atau tidak ketika menservis. Jadi penting ya untuk teman-teman ketika membeli insurance itu si agent betul-betul paham produknya, betul-betul memberikan komitmen untuk melayani. Itu bisa kelihatan. Yang saya paling enjoy adalah fleksibel dalam bidang waktu ya, time freedom itu saya enjoy. Jadi karena ini bisnis ya, kita yang ngontrol ya, dari 1 kali 24 jam yang kita punya, kita yang kontrol semuanya, kapan kita mau ketemu orang berapa, kita pas memang lagi pengen untuk capai sesuatu, dapat income yang lebih, ya kita beraktivitas lebih gitu. Kalau kita capek, ya udah nggak apa-apa, istirahat, kita butuh ya me time, kita butuh ya, terus ketemu orang itu happy-nya tuh enjoy ya, itu udah jadi lifestyle. Jadi kalau kita kerjanya kan dari kafe ke kafe, mall ke mall, ketemu orang gitu kan ya, itu nggak beban.
ya. Saya senang dengan lifestyle seorang pebisnis asuransi. Terus saya bisa sambil jaga anak saya, ya anak saya masih ada yang kecil ya, umur 6 tahun, kan masih butuh ditemani ya, sekolah online segala macam. Saya belum menemukan profesi lain yang bisa mencapai income berbintang-bintang, dalam hal ini miliaran ya, tapi dari rumah bisa sambil jaga anak. Belum ada sampai saat ini. Income orang-orang yang besar, tapi kadang-kadang dia harus korbankan waktu dia untuk anaknya, waktunya untuk keluarga. Mau kayak gini loh, mau pergi jalan-jalan aja, mau ambil cuti aja setengah mati gitu untuk dapat approval bosnya. Itu kan yang artinya punya uang tapi belum tentu punya waktu. Kalau di sini yang saya happy adalah kita punya uang, kita punya waktu, dan yang kita kerjakan itu passion, ya happy kita ngerjainnya, bukan karena tekanan. Nah itu ya. Terus tentu saja tadi sudah kita bahas jalan-jalan ke luar negeri, dapat penghargaan, ya wajah muncul di koran Kompas. Happy hasil itu susah kan untuk bisa muncul di Kompas. Untuk karena kita dapat penghargaan itu susah gitu ya. Jadi bisnis ini banyak memberikan apa yang saya inginkan lah, yang di bisnis-bisnis sebelumnya atau di pekerjaan sebagai karyawan kantor saya nggak dapatkan kayak gitu. Oke, mungkin bisa kasih kisaran nggak ke pemirsa Igindo ini kira-kira berapa sih dalam setahun kita bisa dapatin, atau dalam 1 bulan kita dapatin kalau kita semangat banget? Itu betul-betul tergantung sama orangnya. Ada orang yang dalam 1 bulan dia bisa promote ya, dia bisa promote jadi leader, itu dia sudah dapat 7 juta dalam 1 bulan. Bulan kedua dia lakukan hal yang sama, dia bisa dapat 7 plus 7 lagi plus overriding lagi. Itu jadi dia bisa langsung dapat sekitar 20 dalam beberapa bulan kalau dia kerja keras gitu ya. Dan kalau dia betul-betul mengembangkan jaringan, dia bisa dapat overriding dari generasinya dia itu berkali-kali lipat. Dan income utama sebenarnya sumbernya itu ya, income terbesar maksud saya, jangka panjang yang sustain dan naik terus itu sebenarnya dari generasi itu, dari tim-tim yang kita bangun di bawah kita. Di apa ya, kalau konvensional ya, bisnis konvensional ada yang profit besar ada, tapi modalnya juga besar. Kalau di sini kita modalnya cuma 225.000 ujian. Jadi dengan modal minim banget tapi bisa punya potensi income sampai miliaran dalam waktu singkat ya. Itu ada di bisnis ini. Kayak gitu. Jadi tergantung. Ada yang dalam 2 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 2 tahun. Jadi ada juga yang bertahun-tahun nggak capai apa-apa juga ada. Jadi sebenarnya betul-betul balik kepada pribadi orang itu masing-masing. Ujiannya gimana nih? Sulit nggak nih? Gampang. Berkat pandemi, bukan kita bersyukur atas pandeminya, tidak ya, tapi kita mensyukuri hal-hal apa yang selama di pandemi ada dan sebelum pandemi malah tidak ada. Kita bisa ujian lewat handphone saja ya, dan itu gampang. Waktu kamu bisa ngerjainnya sambil pakai piyama di rumah, selonjoran, ngopi di sini, ngerjain ujian dan lulus. Jadi sangat-sangat amat mudah sekarang, simple. Saya nggak bilang mudah itu relatif, tapi simple banget kayak gitu. Oke, ini kan udah bermacam-macam ya yang mungkin Christine alami ya. Terus pasti ada pertanyaan dari klien atau apa, mungkin dari pemirsa Igindo juga ada pertanyaan. Insurance itu kan banyak macam ya. Kalau waktu COVID gini ya paling cocok apa sih? Maksudnya yang tidak membebani, karena kan kondisi ekonomi lagi kurang lebih. Oke. Saya share apa yang paling laris manis ya di tahun 2020 ya. Jadi tahun 2020 itu adalah tahun di mana para agen asuransi itu banyak dicari orang. Jadi kita justru di era pandemi mengalami grow omset ya, karena orang-orang datang sendiri karena kesadaran semakin tinggi ya. Orang-orang takut nggak akan biayanya penyakit COVID ya, dan nggak cuma COVID loh. Sebenarnya pembunuh utama mah bukan COVID yang bisa menguras dompet. Ada lagi penyakit-penyakit lain. Tapi sebelum era COVID itu kesadaran masyarakat itu ya bisa dibilang kita harus terus edukasi. Tapi justru di era pandemi mereka ngeklik sendiri gitu loh. Nah di tahun 2020 yang paling laris lah ya, itu adalah produk asuransi kesehatan yang cover sesuai tagihan. Itu yang paling banyak dicari orang saat ini. Karena biaya pengobatan mahal ya. Jadi kalau yang masih ada limit-limit
orang-orang ngeri juga limitnya berapa. Apalagi kalau COVID ya, pasti diisolasi di kamar yang cuma dia sendiri. Itu kan berarti harus kamar yang VIP sendiri kan. Nah, itu yang orang-orang paling banyak cari saat ini. Yang betul-betul satu tempat tidur dan bill-nya di cover sesuai tagihan. Ya, ini kalau misalnya untuk usia berapa sih yang pas untuk masuk asuransi atau dari kapan gitu? Waktu yang terbaik untuk masuk asuransi sebenarnya 1 tahun yang lalu. Kenapa? Karena asuransi itu ada masa tunggu untuk beberapa penyakit tertentu. Ya, ada yang tanpa masa tunggu, ada yang 30 hari, ada yang 80 hari, ada yang 12 bulan. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya masa masuk yang paling baik adalah apa? 1 tahun yang lalu. Dengan kata lain ya, sebenarnya kalau dari kecil sudah diasuransikan dari baby, misalnya baby baru lahir, sudah mulai dibelikan asuransi. Oke nggak? Oke banget. Jadi sebenarnya di segala usia ya, tapi ada preferensi lah. Misalnya kalau satu keluarga budget tidak masalah, misalnya budget tidak masalah ya, sewajarnya ya, yang paling baik adalah seluruh anggotanya diasuransiin aja. Papa, mama, anak pertama, anak kedua, kakek, nenek. Karena kita nggak tahu ya, risiko hidup itu terjadi pada siapa dulu, nggak ada yang tahu gitu loh. Tapi ini kan pertanyaan terbesarnya adalah gimana kalau budgetnya terbatas? Siapa dulu yang harus didahulukan nih? Nah, saya boleh punya usul ya, kalau budget terbatas ya, tapi sadar banget akan penting asuransi, ambil yang terutama adalah buat pencari nafkah. Pencari nafkah kan bisa ayah, bisa ibu. Ada yang sekarang wanita bekerja dan sebenarnya sumber nafkah utama dari ibu ada ya. Jadi pencari nafkah utamalah yang diasuransikan terlebih dahulu. Kenapa? Karena mereka ini mesin ATM keluarga. Ibaratnya kalau anaknya sakit, dia masih bisa loh membiayai biaya pengobatan anaknya. Betul nggak? Ya. Kalau orang tua sakit, dia masih bisa membiayai orang tuanya. Tapi kalau dianya sakit, tidak ada asuransi, apa yang bakal terjadi? Habislah itu anaknya, orang tuanya pasti akan terganggu kondisi finansialnya, bener nggak? Jadi kalau sekali lagi saya ulangi, kalau budget tidak masalah, selayaknya semuanya diasuransikan seluruh anggota keluarga. Tapi kalau harus berhitung dan hitung cash flow, ya pencari nafkah utama yang paling penting terlebih dahulu. Habis itu ya mulai rezeki bertambah gitu kan, join lah jadi pebisnis asuransi ya, sehingga bisa mendapatkan polis gratis gitu loh. Jadi nanti polis anaknya bisa gratis, polis papa mamanya bisa gratis karena dia juga dapetin income dari bisnis ini, seperti itu. Kalau untuk pemirsa sendiri kan mungkin ada yang belum punya asuransi gitu, terus pengen punya asuransi. Apa sih hal pertama nih sebagai seorang yang awam asuransi, kalau mau punya asuransi, apa yang pertama kita harus ambil? Oke, saya mungkin bagi dalam segmen-segmen usia ya. Kalau anak kecil ya, itu tentu saja asuransi kesehatan. Karena pasti orang tua worry sekali. Anak kecil ini kan masih agak beresiko ya untuk sakit ya. Dan orang tua biasanya kalau anak sakit itu udah panik dan bawaannya pengen tanya dokter ya. Jadi penting sekali anak kecil itu dibelikan asuransi kesehatan. Kalau orang single ya yang belum punya pasangan dan anak, itu asuransi kesehatan juga perlu. Dan satu lagi adalah asuransi proteksi penghasilan. Asuransi proteksi penghasilan dia. Jadi jika terjadi resiko sakit kritis yang membuat penghasilan dia harus stop ya, ada sejumlah uang tunai yang ditransfer langsung ke rekening dia, sehingga dia bisa pakai uang tunai itu ya untuk membiayai hidup dia. Ya, dan itu tidak bisa pakai kartu kesehatan. Cynthia emang bisa kalau amit-amit ya, perusahaan tempat kamu kerja menstop kamu, mempecat kamu karena amit-amit udah kena stroke misalnya contoh. Nggak bakal dipekerjakan lagi. Tapi dia hidup tetap jalan, betul nggak? Nah, butuh uang tunai kan? Kartu rumah sakitmu nggak bisa membiayai belanja di supermarket, nggak bisa. Jadi harus butuh uang tunai. Nah, asuransi pengganti penghasilan itulah yang penting. Itu buat yang single yang bekerja. Yang married tentu saja perlu untuk punya asuransi kesehatan. Yang married punya anak ya, asuransi kesehatan, asuransi proteksi penghasilan, dan warisan, asuransi jiwa. Karena pasti pengen untuk menciptakan warisan kan buat istri atau istri dan anak-anaknya jika suatu hari tutup usia. Jadi seperti itu ya. Jadi kita perlu klasifikasikan sesuai dengan dengan marketnya, dengan nasabahnya, kayak gitu.
Tapi sekali lagi, jika budget tidak masalah, ambil semua-semuanya ya. Warisan oke, proteksi penghasilan oke, kesehatan oke. Tapi kalau harus berbagi budget ya, kita lihat yang paling dibutuhkan itu apa, sesuai dengan kondisi dia. Kalau untuk orang tua sendiri gimana nih? Kadang ada yang mikir jiwa atau kesehatan dulu nih yang paling urgent nih. Gimana? Yang membayar siapa? Anak misalnya. Anaknya. Oh, jadi kita sebagai anak mau beliin asuransi apa buat orang tua, gitu ya. Nah, untuk orang tua ini memang special case ya. Kenapa? Karena usia kan udah mahal pasti preminya. Kadang-kadang anak juga, apalagi sandwich generation. Tahu sandwich generation ya? Sandwich generation itu dia punya keluarga, jadi dia punya beban, membebani keluarganya sendiri, tapi dia juga menanggung biaya hidup orang tuanya. Itu yang namanya sandwich generation. Jadi kejepit atas bawah gitu loh. Nah, ini kan harus berbagi budget. Nah, jadi untuk orang tua, asuransi apa sih yang perlu sebaiknya diambil? Sebenarnya ya, untuk supaya biaya berobatnya itu worry free, kita nggak khawatir akan biaya berobat, ada baiknya orang tua juga dibelikan ya asuransi kesehatan. Sehingga ketika masuk rumah sakit, kan kita juga pengen orang tua kita mendapat rumah sakit dan perawatan yang terbaik ya. Jadi jika budget tidak masalah, ambil asuransi kesehatan untuk orang tua. Nah, tapi ada satu jenis lagi ya, ini asuransi jiwa untuk orang tua kita. Nah, asuransi jiwa ini kan fungsinya ya, jika terjadi resiko dipanggil Tuhan, gitu kan keluar sejumlah uang yang diberikan kepada ahli warisnya. Nah, seorang anak juga bisa membelikan asuransi jiwa buat orang tuanya. Bukan karena kita mau ambil warisannya, enggak. Itu sangat amat pemikiran yang salah ya. Tapi saya sering ngobrol dengan teman-teman, terutama orang Batak ya, yang mereka itu ada yang namanya sawar matua. Jadi orang Batak nih ya, saya ambil contoh orang Batak lah. Teman-teman kita yang orang Batak ini kan, kalau misalnya orang tua meninggal, itu untuk biaya pemakaman dan upacara itu mahal sekali, karena mereka harus mempestakan gitu ya, karena memang itu adalah adat ya, dan itu butuh biaya ya. Jadi ada kita sebutnya sebagai asuransi sawar matua ya. Jadi ketika orang tua rest in peace, dipanggil Tuhan, keluar sejumlah uang tunai buat ahli warisnya, dan ahli warisnya bisa pakai itu uang untuk membuat upacara buat orang tua yang meninggal. Nah, itu juga butuh biaya kan ya. Pokoknya biaya pemakaman, biaya rumah duka, itu semua adalah biaya. Nah, makanya untuk orang tua ya, bisa banget kalau budget tidak masalah, asuransi kesehatan untuk orang tuanya. Jadi ketika orang tua harus masuk rumah sakit, sudah tidak perlu khawatir lagi, di cover lah sama asuransi. Dan jika meninggal ya, ada uang warisan, uang tunai yang bisa dipakai oleh anak ya, untuk membuat atau membiayai upacara-upacara baik secara adat maupun tidak yang harus dilakukan. Jadi itu anak sebagai anak udah nggak worry lagi, tidak ada biaya. Orang kan beda-beda ya. Ada nasabah yang seneng kalau diajak kumpul-kumpul, jangan ngomong asuransi ya, pokoknya ngumpul-kumpul aja. Berarti ini orang bahasa kasihnya hubungan. Jadi bahasa kasih itu ada hubungan, ada diberikan kata-kata pujian, ada hadiah, ada sentuhan fisik, satu lagi di pelayanan ya. Nah, kita lihat misalnya contoh Cynthia ini saya tahu senang ngobrol, senang curhat. Berarti dia tipe yang senang kalau diajak ketemu itu jangan apa-apa bahas asuransi aja gitu ya. Kita ngopi, bicara tentang keluarga, bicara tentang pekerjaan, tentang hobi, ngumpul-ngumpul bareng, just sekedar have fun gitu ya, fun time lah. Jadi bukan ada maunya, buka asuransi sama gue, nggak kayak gitu kan. Nah, jadi begitu hubungan baik itu sudah terjalin ya, dia pasti deh ketika dia butuh, dia akan cari gitu loh. Dan dia dengan senang hati kan, tidak merasa dipaksa. Nah, itu yang seorang agent perlu tahu ya, celah-celah seperti itu. Meskipun kita nggak ngomong asuransi, orang yang sudah merasa disayang, di care, dia pasti deh, one day dia butuh, dia akan cari agent yang persisten itu. Jadi persistennya bukan follow up, nanyain, suruh closing, jangan. Kita telepon, nanya kabar, atau ngopi, atau bawain dia sesuatu. Kalau kita pulang dari luar negeri nih, misalnya kita bawain lah oleh-oleh kecil ya buat para nasabah kita. Meskipun itu sudah closing ataupun belum gitu loh. Jadi betul-betul harus tulus, kuncinya tuh tulus ya, bukan karena ada maunya. Oke, kita tahu ya asuransi itu nggak hanya satu, tapi banyak sekali. Terus pemirsa gitu mungkin bingung ya, kita lihat begitu banyak insurance, yang mana sih harus dipilih? Semua bilang bagus, semua agent pasti bilang saya punya paling bagus, saya punya paling the best.
Gimana nih? Betul ya, kecap selalu nomor satu ya. Produk di setiap perusahaan asuransi itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nggak ada produk dewa. Jadi nggak ada beli satu di dalam satu polis itu semua sudah mencakup apa yang kita mau. Nggak ada. Sekali lagi, orang membeli asuransi itu betul-betul karena hubungan baik 80%. Produk itu 20% menurut survei ya. Nah, jadi kalau ditanya, karena kita tidak mewakili perusahaan manapun ya, kebetulan aja saya di Allianz ya, tapi yang saya mau anjurkan adalah belilah produk ya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dan teman-teman ya. Kalau lagi butuh asuransi kesehatan, atau kalau lagi butuh asuransi jiwa, atau butuh asuransi proteksi penghasilan ya, itu dicari tahu dulu butuhnya apa, seperti itu ya. Dan setelah dicari tahu butuhnya apa, belilah dengan agent yang betul-betul punya komitmen menservis, karena ini urusan sumber hidup ya. Ini betul urusan sumber hidup gitu ya. Dan yang terpenting, Bapak Ibu dan teman-teman mesti tahu isi detail-detailnya sebelum tanda tangan. Harus paham, jangan sampai berujung dengan kekecewaan. Banyak orang beli insurance itu dia nggak ngerti isi polisi apa. Ketika mau klaim tidak bisa karena memang tidak cocok atau polisi udah lapse, dia nggak tahu gitu. Dan itu yang membuat dia kecewa. Jadi kalau ditanya lagi perusahaan asuransi mana yang terbaik, relatif ya. Produk apa yang terbaik, relatif. Cari yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan teman-teman Bapak Ibu, dan ingat, pilih agent yang betul-betul komit untuk menservis dan fokusnya betul-betul pada mengembangkan bisnisnya. Pasti dia tidak akan lari kemana-mana. Oke, terakhir nih, tipsnya apa sih ke pemirsa Egindo supaya bisa menjadi agent yang baik, supaya bisa jadi agent yang kuat hatinya dan tidak gampang putus asa ya, putus asa. Itu udah biasa kedengarannya kalau agen asuransi putus asa gitu. Gimana nih? Yang pertama adalah mesti tahu why-nya. Ada yang pepatah ya bilang, kita juga sering mendengar, kalau why-nya kuat, kalau why-nya clear, itu pasti how-nya, bagaimana itu gampang banget ya. Jadi why dulu, habis itu how-nya udah pasti gampang ya. Yang penting why-nya kuat. Yang kedua adalah tahu betul apa yang dimaui dalam hidup ini. Balik lagi yang pertama tadi. Dan ketika ada kendala, jangan pernah menyerah. Kita mendingan kerja keras di 5 tahun pertama kita untuk kita nikmati 50 tahun ke depan atau bahkan seterusnya, ketimbang kita kerja ya nggak jelas ya, pindah sana pindah sini, tiba-tiba usia kita udah 50 tahun. Dan kalaupun kita sukses di usia tua, tiba-tiba kita hanya punya waktu 5 tahun atau singkat sekali untuk menikmatinya. Itu nggak enak banget. Jadi fokus di 5 tahun pertama, give the best. Yang ketiga adalah tentu saja ya, kita mesti paham betul product knowledge, kita mesti suka untuk belajar, kita mesti kasih komitmen dan full heart dalam service nasabah-nasabah kita. Dan yang keempat adalah kita perlu personal branding ya, untuk orang tahu kita siapa dan bisnis kita seperti apa ya. Kita perlu banget personal branding supaya orang-orang yang mencari kita seperti itu. Dan tentunya kita baru bisa membranding diri kita dengan baik jika yang pertama, kedua, ketiga tadi betul-betul kita jalankan ya. Jadi bukan pencitraan ya, bukan pencitraan, tapi betul-betul kita personal branding yang bagus sehingga nasabah kita melihat yang brandingnya kita itu sesuai ya dengan hidup kita sehari-hari yang kita jalani. Apa nih semboyannya nih? Oke, semboyan saya dari sejak awal saya bekerja dan berbisnis itu adalah being creative and serve with heart ya. Jadi menjadilah sekreatif mungkin di bidang Anda ya, dan serve with heart ya. Layanilah dengan hati, karena dengan melayani dengan hati itu customer kita, nasabah kita akan betul-betul merasa secure ya, memilih kita sebagai agennya dia, seperti itu. Dan kita benar-benar lakukan karena kita suka dan kita peduli akan dia, bukan karena kita mau komisinya. Oke, terima kasih untuk Christine untuk waktunya untuk bicara ke pemirsa Egindo. Semoga bisa berguna untuk semuanya. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, terima kasih kepada semua pemirsa Egindo sudah menonton. Semoga bisa mendapatkan manfaatnya bagaimana cara memilih insurance yang terbaik dan menjadi agent yang terbaik juga. Terima kasih semuanya. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe. Terima kasih semuanya.